يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina. Wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Hadratil mukarramin. Asatid wa asatizah, wani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada malam hari ini dalam malam yang sangat utama, malam yang mulia, malam yang berada dalam satu bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan yang sangat utama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, afdalus syuhur indallah ayyamuhu afdalul ayyam, layalihi afdalul layali, wa sa'ati afdalus sa'at, wa du'itum min diyafatillah, wa ju'iltum min ahli karamatillah, anfasakum fi tasbih, wa naumakum fi ibadah, wa du'aukum mustajab, wa a'malukum makbulah. Fas'alullah biniyati shadiqah wa qulubi tahirah ayu wafiqakum fi siyamihi wa tilawatihi ayatihi. Alhamdulillah, ini adalah hari-hari yang sangat utama, malam-malamnya lebih agung dari seluruh malam yang ada, saat-saatnya lebih mulia dari saat-saat yang ada. Kita dijamu oleh Allah untuk menjadi tamu Allah dalam hidangan hamparan ma'rifat ilahiyah. Dan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang utama dan mulia di bulan suci ini. Nafas-nafas kita sebagai tasbih, tidur-tidur kita sebagai ibadah, doa kita mustajab, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah kepada Allah dengan niat yang tulus, hati yang bersih, agar Allah menerima ibadah puasa kita dan menguatkan kita dalam membaca ayat-ayat sucinya. Semoga kita dalam mengarungi bahtera ruhaniah bulan suci Ramadan ini dapat sampai ke ujung dan tepian dari bahtera ilahiyah ini, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita semua. Pada malam hari ini perkenankan saya untuk sedikit berbagi bersama dalam pembicaraan tentang puasa dan kesempurnaan manusia. Kita sangat bersyukur Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu bulan yang sangat utama, satu bulan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Allah jadikan sebulan penuh ini sebagai bulan yang kita berpuasa padanya. Wa qala Al-Imam Hasan alaihissalam qala jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yahud fasa'ala su'alan wa sa'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walima wali ajli faradallahu alaikum min ummatikum asyam salasina naharan fi syahr Ramadan. Imam Hasan mengatakan ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang banyak hal. Kemudian dia sampai pada pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau dan umatmu diwajibkan untuk berpuasa pada siang hari selama 30 hari? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal yahud, dan Rasulullah berkata kepada Yahudi itu, faradallahu alaina siyam salasina naharan fi syahr Ramadan litakfir wa in kana abuna Adam alaihissalam akala min sajar wa baqiya fi batnihi salasina ayam wa takfiru min khati'atihi wa faradallahu alaina siyam. Rasulullah mengatakan bahwa ini merupakan
ketika Allah mewajibkan bagi kami puasa selama 30 hari, merupakan satu bentuk takfir, suatu bentuk di mana kami meruntuhkan makanan yang dahulu dimakan oleh Abuna Adam alaihissalam, dan makanan itu yang dari pohon yang dilarang tersebut tertahan dalam perut Nabi Adam alaihissalam selama 30 hari. Karena itu Allah membersihkannya dengan melakukan ibadah puasa selama 30 hari ini. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat berat pada hakikatnya. Ibadah yang paling rahasia. Sangat berat karena kita disuruh menahan hal-hal yang justru menyenangkan diri kita. Kita disuruh menahan lapar, dahaga, kita disuruh menahan dari bersama dengan pasangan kita. Juga bahwa ibadah ini adalah ibadah yang sangat rahasia karena tidak mengetahui ibadah ini kecuali antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada seluruh ibadah-ibadah yang lain kita menyaksikan tindakan aktivitas dalam ibadah tersebut. Berbeda halnya dengan ibadah puasa, tidak ada aktivitas yang tersaksikan dari ibadah ini. Ibadah yang sangat rahasia yang hanya mengetahui antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan membicarakan ibadah puasa ini terkait dengan kesempurnaan diri manusia. Kita bersyukur dengan sangat luar biasa. Dengan sangat luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makhluk yang sangat utama, makhluk yang sangat mulia, makhluk yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kami sesungguhnya menciptakan kamu, wahai manusia, dengan sesempurna-sempurnanya ukuran. Sesempurna-sempurnanya komposisi. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini sebanding dan sederajat dengan kedudukan manusia ini. Betapa tidak ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Abuna Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam, Abuna Adam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan terkait dengan peristiwa penciptaan Adam alaihissalam dengan sangat luar biasa pada surah Al-Baqarah. Pada bagian-bagian yang terkait dengan penciptaan Adam, Allah menjelaskan bagaimana proses penciptaan Adam ini yang sangat luar biasa. Pada hakikatnya Adam alaihissalam merupakan prototipe dari keseluruhan diri manusia, termasuk diri kita. Dan kita yakin betul manusia yang pertama tidak lain adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah memulai bicarakan tentang manusia ini, tentang Nabi Allah Adam pada ayat ke-30 dari surah Al-Baqarah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَا يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah mengatakan, dan ketika Allah berkata Tuhanmu kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Kemudian para malaikat itu berkata, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami ini bertasbih, memuji dirimu dan mensucikan engkau. Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Allah menegaskan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di muka bumi ini tidak lain sebagai khalifah. Kita tahu dalam bahasa Arab kata khalifah atau khulf itu berada di samping atau yang mewakili. Jadi ketika kemudian Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, Allah ingin menegaskan tujuan utama proses penciptaan manusia ini tidak lain untuk menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dalam hal apa kemudian Allah ingin menjadikan manusia ini sebagai khalifah? Kita sadari betul Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berbeda dari makhluk yang lain. Tidak ada satu makhluk pun yang seluar biasa pada konteks manusia. Sementara ketika
Allah menggambarkan itu di hadapan para malaikat mempertanyakan atau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan berbuat kemudian akan menjadikan muka bumi itu makhluk yang akan buat kerusakan, menumpahkan darah, sementara kami ini makhlukmu yang selalu bertasbih dan memuji dirimu. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah menegaskan dalam konteks itu, pengetahuan malaikat tidak mampu mencapai apa yang ada pada diri Adam alaihissalam ini. Mengapa? Adam alaihissalam pada hakikatnya adalah makhluk yang meliputi keseluruhan yang ada ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan para malaikat, menciptakan iblis, menciptakan surganya, menciptakan nerakanya, menciptakan alam ruhania, alam material. Allah ciptakan semua itu. Tetapi keseluruhan itu masih terpisah satu dengan yang lain. Masing-masing dari seluruh ciptaan ini hanyalah menggambarkan satu bagian dari keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an terkait dengan malaikat, walahu maqamun ma'lum. Malaikat itu hanya berada pada kedudukan tertentu saja. Kedudukan yang seperti apa? Bahwa malaikat ini adalah makhluk yang sangat terbatas. Dirinya hanyalah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Pada dirinya tidak memiliki dorongan untuk berkembang lebih jauh. Karena itu Allah mengatakan walahu maqamun ma'lum. Pada mereka itu hanya pada batas yang telah Allah tetapkan pada diri mereka. Malaikat tidak mampu lebih dari apa yang sudah Allah tetapkan pada diri mereka. Sekiranya itu malaikat Jibril alaihissalam yang sangat luar biasa, maka tugas utama dari malaikat Israel ini sebagai pengemban amanah dari nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang terkait dengan ilmu dan pengetahuan, yang menyampaikan wahyu. Dan malaikat Jibril tidak mampu melakukan hal yang di luar ketetapan ilahi pada dirinya. Kita saksikan juga misalnya pada malaikat Israel, pencabut nyawa. Malaikat ini hanyalah menggambarkan satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain adalah Al-Mumit, yang mematikan. Kita saksikan bagaimana malaikat maut ini sejak zaman Adam alaihissalam hingga akhir zaman nanti aktivitasnya tidak lain hanya satu saja, mencabut nyawa manusia. Dan tidak dapat melakukan hal-hal yang lain. Dia hanya mewakili satu bagian dari nama ilahi Al-Mumit. Kita saksikan juga misalnya malaikat Al-Malik yang menjaga neraka. Dia hanya menggambarkan nama Al-Ghadab, nama kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa melakukan tindakan yang lain. Dia terbatas pada apa yang sudah Allah tetapkan pada dirinya. Malaikat pada hakikatnya adalah makhluk ruhania. Dia tidak mampu untuk tampil ke alam material ini kecuali dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersifat ruhaniah dan hanya terbatas pada alam ruhaniah. Kalaupun misalnya dalam Al-Quran kita dapati bagaimana malaikat Jibril itu menampilkan dirinya, itu hanya pada alamul misal. Para urafa menyebut bahwa alamul misal itu adalah alam yang berada di antara alam material ini, alam fisik ini, dengan alam ruhania. Al-Quran mengatakan, fatamassala laha basyaran sawiyya, menggambarkan atau menampilkan dirinya dalam wujud misalinya, dalam wujud khayalinya, dalam wujud imajinatifnya. Dia tidak betul-betul hadir ke alam zohir ini. Karena mereka adalah makhluk ruhaniah. Bagaimana Rasulullah SAW menyaksikan malaikat Jibril? Orang yang berada di sekitarnya tidak menyaksikannya. Rasulullah dengan keluar biasaan dirinya mampu menyaksikan seluruh makhluk-makhluk yang baik zohir maupun batinan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu makhluk yang baru, malaikat menyaksikan ini makhluk yang sangat luar biasa. Makhluk yang meliputi segala hal. Dan Allah jelaskan
pada ayat berikutnya ketika Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma' kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam itu seluruh nama-nama ini. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nama-nama itu adalah nama benda ini, nama benda itu, atau nama batu ini atau batu itu, nama binatang ini, nama binatang itu satu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Nama-nama itu justru diberikan oleh manusia. Kita bisa saja menyebutnya sebagai, dalam bahasa kita menyebut sebagai hewan atau binatang. Dalam bahasa Inggris kita sebut animal misalnya. Dan sebagainya. Artinya itu hanyalah bahasa yang diciptakan oleh manusia yang bersifat kemudian relatif. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memberikan sesuatu yang bersifat relatif itu. Apa yang disampaikan Allah, diberikan Allah kepada Adam ini adalah sesuatu yang sifatnya hakiki. Sesuatu yang dalam bahasa para filosof disebut sebagai amrun wujudi. Sesuatu yang bersifat eksistensial. Apa yang dimaksud ini? Sebagian ulama mengatakan atau urafa, juga demikian dalam tafsir Al-Mizan kita dapati alamat Toba-Tobai, bahwa yang dimaksud itu ketika Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha adalah seluruh nama-nama Allah yang Allah masukkan ke dalam diri Adam ini. Dan itu juga yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika ada yang bertanya masalah Abu Abdullah, qala ma ma'nal asma' wa 'allama Adamal asma' kullaha. Kemudian Imam Ja'far menyebutkan satu ayat Al-Quran, walillahil asma'ul husna, bahwa pada Allah itu ada nama-nama yang indah. Dan nama-nama itulah yang Allah turunkan pada diri Adam alaihissalam ini. Sehingga di seluruh nama-nama yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga pada diri Adam alaihissalam ini. Apapun nama yang ada pada nama Allah, kita dapati juga nama itu ada pada diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Kita saksikan betapa manusia, seorang ayah itu bekerja luar biasa, kemudian memberikan rezekinya untuk anak dan istrinya. Itu gambaran dari nama Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Latif, yang maha lembut. Kita saksikan bagaimana seorang ibu begitu lembutnya pada anak-anaknya. Begitu kasih sayangnya. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Demikian juga pada diri manusia. Allah punya sifat Al-Ghadab. Maka sifat itu juga ada pada diri manusia. Betapa sering kita muncul kemarahan pada diri kita. Bagaimana banyak orang yang ketika marah itu begitu luar biasa menakutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama Al-Jawad, yang dermawan. Dan kita saksikan ada manusia-manusia yang dermawan dalam hidupnya. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapati nama Al-Muntakim, yang membalas dendam. Ada banyak orang juga yang melakukan balas dendam terhadap musuhnya misalnya. Seluruh nama itu, apapun nama Allah itu, Allah masukkan ke dalam diri Adam alaihissalam ini. Dan ini yang membingungkan para malaikat ini. Bagaimana tidak? Seluruh nama yang ada ini, kumpulan seluruh nama, dikumpulkan menjadi satu dalam diri makhluk. Sementara pada malaikat ini, masing-masing malaikat itu hanyalah mewakili satu di antara nama-nama Allah. Sehingga karena itulah para malaikat itu kemudian bertanya pada Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan apakah tidak engkau jadikan manusia ini akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah di muka bumi, sementara kami ini bertasbih dan memuji dirimu. Ibn Arabi mengatakan bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas memahami yang tidak terbatas. Bagaimana mungkin malaikat yang hanya mewakili satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memahami manusia yang padanya itu seluruh nama-nama Allah itu ada. Dan Allah setelah menjelaskan wa 'allama Adamal asma' kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Allah tampilkan kepada malaikat ini. Dan Allah menguji para malaikat itu, menunjukkan keterbatasan mereka agar mereka memiliki kesadaran bahwa diri mereka ini
berbeda atau sangat jauh dibandingkan manusia ini. Thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat itu untuk menyebutkan seluruh nama-nama itu, kiranya kamu itu benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dan dari ayat ini kita mengetahui ketika malaikat berkata, Maha suci engkau, tidak ada ilmu pada diri kami kecuali apa yang telah engkau berikan pada kami. Malaikat tidak bisa berkembang lebih jauh. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau mengetahui lagi maha bijak. Kemudian Allah menyebutkan, qala ya Adam anbihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah menyebutkan, wahai Adam, sebutkan seluruh nama-nama mereka itu. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam menyebutkan nama-nama mereka, Allah kemudian berkata, tidakkah aku berkata kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi. Allah menegaskan betapa tidak terbatasnya diri Adam ini, dan Allah tampilkan pada malaikat itu. Nah, dari sini kita menyaksikan kedudukan manusia dibandingkan dengan kedudukan malaikat saja itu jauh lebih luar biasa. Imam Ali alaihissalam mengatakan, Anal malaika lahumul aqal bila nafs wa annal haywans lahumul nafs bila aqal wa ammal insan yajma' bainahuma. Imam Ali alaihissalam mengatakan malaikat itu memiliki akal tapi tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki dorongan pada diri mereka, tidak memiliki syahwat pada diri mereka. Binatang itu memiliki syahwat, memiliki nafsu pada diri mereka, tapi tidak memiliki akal. Ini keterbatasan masing-masing. Dan Allah mengumpulkan keduanya pada diri manusia. Ini betapa kita melihat manusia ini meliputi beragam hal yang sangat luar biasa. Unsur yang sangat luar biasa. Padanya Allah turunkan nama-nama ilahiyah. Dan juga dia adalah pada satu sisi adalah makhluk yang sangat ruhania, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi, dan aku sempurnakan dirinya dan aku tiupkan ruhku. Tidak ada makhluk apapun yang Allah tiupkan ruhnya kepada makhluk itu kecuali pada manusia. Kita tahu bahwa malaikat diciptakan Allah dari cahaya, iblis diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api misalnya. Tapi ketika sampai pada penciptaan Adam, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia mintinil lazib dari tanah liat, tanah lempung, tapi di sisi ruhaniyahnya Allah mengatakan wasawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi. Aku sempurnakan dirinya dan aku tiupkan ruhku. Unsur ilahiyah yang langsung datang dari ilahiyah, Allah letakkan, Allah tiupkan sebagai sumber utama kehidupan bagi manusia. Allah lengkapi diri manusia ini dengan seluruh nama-nama ilahi itu. Apapun nama ilahi yang kita ketahui, nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan di dalam Al-Qur'an dengan Asmaul Husna, kita dapati jejaknya juga pada diri manusia. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain kita dapati juga diri manusia ini secara fisik sangat luar biasa. Seluruh unsur apapun yang ada di alam semesta ini ada pada tubuh manusia. Kita dapati pada diri manusia ini ada tanah juga. Ada unsur tanahnya, ada unsur udaranya, ada unsur apinya, ada unsur airnya, ada unsur logamnya pada diri manusia, ada unsur besinya. Seluruh unsur yang ada di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dan jadikan satu, dan itu menjadi tubuh manusia, fisik manusia. Jiwa manusia itu merupakan kumpulan dari seluruh jiwa yang pernah Allah ciptakan. Seorang filosof namanya Mullah Sadra menggambarkan nafsul insani kal ajinah, walahu nafsun nabatiyah, walahu nafsul haywaniyah, wa nafsul syataniyah, walahu nafsul natiqah. Pada diri manusia, pada jiwa manusia itu, saudara menggambarkan itu bagaikan
Ajinah. Ajinah itu bagaikan tanah liat yang berkumpul satu dengan yang lain. Padanya ada jiwa tumbuh-tumbuhan pada diri manusia ini. Ada jiwa tumbuh-tumbuhan, ada jiwa hewan, ada jiwa syaitan, ada jiwa malaikat, dan ada jiwa akliyah, jiwa natiqah, nafsu natiqah. Dikumpulkan jadi satu, maka itulah jadi jiwa manusia. Jadi seluruh jiwa yang pernah Allah ciptakan, Allah kumpulkan jadi satu, maka itu jadi jiwa manusia. Tubuh juga pada diri seperti yang saya gambarkan tadi, seluruh apa yang ada di alam semesta ini, Allah kumpulkan jadi satu, dan itulah jadi tubuh manusia. Dalam kitab Rasail Ikhwanus Sofa, Ikhwanus Sofa itu menggambarkan sebuah penggambaran yang sangat luar biasa. Ikhwanus Sofa mengatakan, seluruh apa yang kita dapati di alam semesta, itu kita dapatkan pada diri manusia. Depannya timur, belakangnya barat. Kanannya selatan, kirinya utara. Bagian tubuh manusia yang ditumbuhi rambut-rambut itu bagaikan ladang yang subur yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang lebat. Bagian tubuh manusia yang ditumbuhi rambut yang tipis itu bagaikan rerumputan. Bagian tubuh manusia yang tidak ditumbuhi rambut itu bagaikan sahara yang gersang. Tulang-tulang manusia itu bagaikan materi-materi keras, logam-logam. Urat darah manusia itu bagaikan sungai-sungai yang mengalir, yang muaranya, sumbernya adalah jantung manusia. Pada diri manusia ini ada 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, ada musim gugur. Semua terkumpul pada diri manusia. Kebahagiaan manusia itu adalah purnamanya rembulan. Kesedihannya adalah gulitanya malam. Ini penggambaran yang digambarkan oleh Ikhwanus Sofa dalam kitab Rasailnya, yang menggambarkan betapa diri fisik manusia ini itu menjadi luar biasa, sangat luar biasa. Seluruh apapun yang ada di alam semesta ini ada pada unsurnya itu pada tubuh manusia ini. Di sisi yang lain kita tahu bahwa jiwa manusia juga menjadi sangat luar biasa. Dan setelah terkumpul kedua hal yang sempurna, yang luar biasa ini, Allah kemudian masukkan lagi, wa'allama Adamal asma'akullah. Kami ajarkan kepada diri Adam ini seluruh nama-nama ini. Sehingga apa yang Allah perintahkan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَاذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَّدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Maka Allah mengatakan, dan ketika kami katakan kepada malaikat itu, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka seluruh malaikat itu sujud. Kenapa mereka sujud? Karena mereka menyaksikan keagungan, keluar biasaan, keutamaan yang Allah ciptakan pada makhluk yang baru ini. Kecuali iblis. Kesombongan yang ada pada iblis inilah yang menyebabkan bagaimana iblis ini tidak mau tunduk kepada Adam alaihissalam. Keagungan yang luar biasa pada makhluk yang Allah ciptakan, yang kelak Allah jadikan dia khalifah di muka bumi ini, sehingga membuat seluruh apapun yang ada ini menjadi sujud kepadanya, menjadi tunduk kepadanya. Ada penafsiran dari Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah, Syarah Nahjul Balaghah Ibnu Maisam. Imam Ali mengatakan, sesungguhnya malaikat itu sujud kepada Adam. Allah tundukkan para malaikat itu sebagai seluruh bagian yang ada di dalam diri Adam. Jadi malaikat-malaikat itu sebenarnya bekerja. Allah tundukkan bekerja pada diri manusia itu. Sementara iblis adalah gambaran hawa nafsu manusia yang tidak pernah mau tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah gabungkan semuanya itu menjadi satu diri yang tidak lain adalah Abuna Adam alaihissalam, adalah diri manusia ini. Jadi seluruh kumpulan yang ada ini, baik unsur-unsur yang tunduk, kita tahu bagaimana seluruh bagian tubuh kita ini tunduk pada perintah kita. Dan Al-Quran mengatakan, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Kami tundukkan semua kepada kamu itu, baik apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Allah tundukkan seluruh unsur-unsur ruhania maupun unsur-unsur material pada diri kita ini.
Kita lihat saja bagaimana jiwa kita, aktiviti dari jiwa kita ini yang bersifat ruhaniyah, itu memunculkan seluruh kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita. Kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, kemampuan berimajinasi, ya, kuwatul khayaliyah, kemudian kemampuan daya mustarak untuk mengumpulkan, memahami sesuatu misalnya. Kemudian juga dari jiwa itu juga muncul dalam kemampuan-kemampuan pada fisik kita, menyaksikan, mendengar, berbicara, merasakan, dan seterusnya. Bahkan seluruh bagian anggota tubuh kita ini tunduk pada perintah kita. Ini bagaimana Allah tundukkan apa yang bersifat ruhaniyah dan apa yang bersifat material ini. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardh. Karena itulah ketika semua menjadi tunduk, kata Imam Ali bin Abi Thalib, pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam sujud, maka seluruh malaikat itu sebenarnya tunduk pada perintah Adam alaihissalam, pada perintah diri manusia. Dalam hadis bisa Rasulullah mengatakan, tiap kali Allah menghadirkan satu manusia ke muka bumi ini, Allah ciptakan baginya 70.000 malaikat. Dan Allah ciptakan iblis dan pasukannya di dalam diri anak-anak Adam ini. Di dalam hadis, dan itu ada syarah hadis tentang akal wal jahal yang ditulis oleh Imam Khomeini rahmatullah alaih. Itu kitab yang sangat luar biasa. Jadi ikhwan wa akhwati, bagus juga untuk mutalaah kitab itu. Bagaimana junudul akal wal jahal. Tentara-tentara akal dan tentara-tentara jahal yang Allah hadirkan pada diri manusia. Dari sini kita melihat betapa luar biasa manusia ini. Jadi ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami menciptakan, kata Allah, manusia ini dalam sebaik-baik komposisinya, dalam sebaik-baik ukurannya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan dia ke alam materi ini, alam yang paling rendah ini, alam materi ini. Jadi manusia yang pada batinnya itu sampai pada tingkat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara fisik dia dihidupkan pada tempat yang paling rendah, yaitu alam material ini. Di alam material inilah, di alam materi ini, Allah hadirkan kita. Setelah Allah ciptakan kita menjadi sangat luar biasa, Allah hadirkan kita ke muka bumi. Dari sini kita kemudian bertanya, apa tujuan dari semua ini? Tujuan dari semua itu tidak lain bahwa Allah hendak menjadikan kita sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Kita tadi menyebutkan khalifah itu, banyak penafsiran tentang khalifah ini ya. Terutama misalnya dari para ulama-ulama kita yang terkait dengan khalifah, itu menggambarkan bahwa khalifah itu bukan semua manusia ya. Tapi manusia-manusia yang sudah mencapai derajat insanul kamil, insan sempurna, manusia sempurna, mereka lah yang menjadi khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Dalam bahasa kita, para pengikut Ahlul Bait, bahwa khalifah itu tidak lain adalah para maksumin alaihissalam. Mereka para imam alaihissalam. Mulai dari Nabi Adam sampai kemudian Imam Mahdi alaihissalam. Itu semua adalah khalifah-khalifah Allah. Nah, kenapa mereka mencapai derajat kesempurnaan itu? Apa kesempurnaan itu? Kesempurnaan itu adalah ketika manusia itu mampu mengaktualisasikan seluruh potensialiti yang ada pada dirinya. Jadi Allah sudah jadikan manusia yang sangat sempurna, luar biasa. Seperti yang saya gambarkan ini, Allah taruh pada diri manusia ini hal-hal yang sangat luar biasa. Sehingga Imam Ali mengatakan, la tazunnu annaka jirmun shaghir fa innaka alamun kabir. Jangan pernah kalian kira diri kalian itu tetesan debu saja. Tidak, kata Imam Ali. Diri kalian itu adalah alam raya yang begitu besar ini. Seluruh apapun yang ada di alam raya ini, baik secara zahiran wa batinan, ada pada diri manusia. Manusia ini hidup dari tingkat alam yang paling rendah sampai alam yang paling tinggi. Nah, tetapi bahwa tidak semua manusia mampu mengaktualisasikan kesempurnaan itu. Kenapa? Karena pada diri manusia sekali lagi ada hawa nafsunya. Manusia, kita dituntut pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi, menurunkan para rasul, para imam kepada kita.
sebagai pembimbing kita semua untuk sampai pada kesempurnaan kita sebagai manusia. Ada seorang arif mengatakan, kebanyakan manusia ini bukanlah manusia. Aksaruhum laisa bi insanan. Kebanyakan mereka itu bukan manusia. Zahiruhum insan, batinuhum haiwan. Zahir mereka itu manusia, tapi batin mereka tidak lebih dari hewan. Bahkan bisa jadi bahwa zahiruhum insan, batinuhum syaitan. Zahir mereka manusia, tapi batin mereka syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir misalnya, kenapa Allah gambarkan terkait dengan yang tidak mau sujud kepada Adam itu adalah iblis. Allah bicara tentang iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian iblis berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Tetapi ketika sampai pada ayat Allah berfirman, fa'azzalahuma syaitana anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Allah memperkenalkan satu istilah yang baru. Dan kemudian syaitan itu menggelincirkan keduanya dari surga dan mengeluarkan dari surga itu. Allah memberikan satu konsep baru, yaitu syaitan. Pada kitab tafsir Al-Amsal, Ayatullah Syekh Makarim Shirazi menggambarkan yang dimaksud syaitan itu adalah ismul am, nama yang umum, nama yang meliputi, yang pada hakikatnya itu adalah makhluk yang berbuat kerusakan, menebarkan kebencian, melakukan beragam keburukan. Dan ini bersifat am, bersifat umum. Yashmulu 'alal insan wal jin. Dia meliputi pada manusia maupun jin. Jadi yang dimaksud syaitan ini bukan dalam konteks bahwa ada wujud tersendiri. Tidak, dia meliputi semuanya. Dan iblis itu adalah salah satu dari bagian syaitan itu, yang memang bekerja untuk memusuhi manusia. Dan syaitan yang kemudian bekerja untuk memusuhi manusia, itulah namanya iblis. Nah, tapi syaitan itu bisa berwujud manusia juga. Ada banyak isyarat tentang itu di dalam Al-Quran. Kita tidak berbicara tentang itu. Tapi ini saya gambarkan kembali pada pembicaraan kita. Manusia ini, bagaimana Imam Ali mengatakan, begitu luar biasa. Tetapi persoalannya yang terjadi ketika manusia ini sudah berada di alam materi ini, keluar dari kemurnian, kesuciannya di alam surga itu, dan ke alam material ini, bagaimana kita saksikan hanya sedikit manusia yang mampu sampai pada kesempurnaan itu. Tugas utama para nabi, para rasul, dan para imam al-ma'sumin alaihissalam diturunkan Allah ke muka bumi untuk membimbing manusia ini untuk sampai pada kesempurnaan sebagai manusia. Dia harus lepas dari unsur-unsur hewaninya. Unsur hewani itu pada diri manusia adalah dorongan, ambisi untuk berkuasa, ambisi untuk berbuat kemarahan, ya, wahsy, buas. Itu unsur-unsur hewani. Dan betapa banyak kita menyaksikan manusia ini memangsa satu dengan yang lain. Bahkan Al-Quran mengatakan, kal an'am balhum adol. Banyak manusia itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi dari binatang ternak itu. Kenapa? Karena mereka jatuh, artinya mereka tidak mampu mencapai derajat kesempurnaan ini. Apa yang membuat manusia ini tidak mampu? Kita tahu bahwa di antara sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dikeluarkan dari surga Allah, iblis itu berkata, la uwiyanahum ajmain illa ibadukal mukhlasin. Aku akan goda semua hamba-hambamu kecuali hambamu yang mukhlasin saja. Dalam pembahasan mukhlasin itu, kita temukan bahwa ini masuk mukhlasin itulah para nabi, para rasul, para imam al-ma'sumin. Kenapa? Karena hawa nafsu sudah tidak lagi mengendalikan diri mereka. Justru hawa nafsu itu berada dalam kendali mereka. Rasulullah SAW bersabda, qad aslama syaitana ala yadayya. Syaitan itu telah masuk Islam dalam tanganku, kata Rasulullah. Yang dimaksud itu tidak lain, hawa nafsu itu sudah dalam kendali Rasulullah SAW. Ketika hawa nafsu itu dalam kendali manusia, maka manusia itu akan mampu mengaktualisasikan kesempurnaan dirinya, kemuliaan dirinya.
Dan itu tujuan utama dari diri kita, diajarkan dengan agama, diturunkan wahyu. Kalau kita bahas secara detail, keseluruhan bagian itu adalah upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan diri kita ini sebagai manusia sempurna. Tetapi kita tahu bahwa hal yang paling besar, musuh yang paling besar, Allah mengatakan, "Wattakhizu syaitana aduwan." Maka ambillah setan itu, jadikanlah setan itu sebagai musuh kamu. Itu adalah hawa nafsu kita yang selalu berusaha untuk menghancurkan kita kalau dia mengendalikan kita. Para sufi misalnya menggambarkan manusia itu seperti kereta kuda. Saya tak tahu di dalam bahasa Malaysia ya, tapi itu kereta kuda. Kereta kuda itu ada pengendalinya, ada kudanya, ada keretanya di situ. Tubuh raga kita ini bagaikan kereta itu. Diri kita bagaikan kereta itu. Akal kita, kata para sufi, itu seperti pengendali, sais itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, saisnya. Seperti pengendali kuda itu. Dan kuda itu adalah hawa nafsu kita. Kalau kuda itu berada dalam kendali kita yang benar, maka kuda itu akan menyampaikan kita pada tujuan kita dengan baik, dengan cepat. Tetapi kalau kita tidak mampu mengendalikan kuda itu, dia akan membawa kita lari ke sana kemari dan menghancurkan kita. Begitulah keadaan diri manusia ini. Kalau akal kita, hati kita mengambil kendali pada diri kita ini, dan kuda itu hawa nafsu kita berada dalam kendali akal ini, maka manusia mampu berjalan menuju kesempurnaan dirinya. Tapi sekiranya tidak, maka manusia itu bisa jatuh menjadi binatang, hewan, bahkan lebih buruk lagi dari binatang. Binatang mungkin tidak pernah membunuh anaknya sendiri, tapi kita saksikan banyak manusia yang membunuh anaknya sendiri, membunuh orang yang dia cintai. Kita saksikan binatang tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang keji seperti manusia, tapi manusia mampu melakukan kekejian yang sangat luar biasa. Ada orang yang sanggup membunuh jutaan orang. Bagaimana kerakusan manusia di muka bumi ini. Dia rela mengorbankan seluruh manusia hanya untuk ambisi dirinya sendiri. Betapa kita melihat kejahatan yang luar biasa pada diri manusia. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran sosok seperti misalnya Fir'aun, Namrud. Itu adalah sosok-sosok yang sepanjang sejarah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia berubah menjadi monster yang sangat jahat, sangat buruk. Apa kaitan dengan pembicaraan kita di sini? Bahwa puasa adalah ibadah yang Allah turunkan. Sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saum junahun. Saum, puasa itu pelindung. Tolong. Dan as-saum yumitul hawa. Puasa itu akan membunuh, mematikan hawa nafsu ini. Sehingga hawa nafsu kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Dia lemah. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, "Faiza sumta fa'anzil nafsaka kal manzilatul marad." Kalau kamu berpuasa, kata Imam Ja'far, letakkan diri kamu pada manzilah orang yang sakit, pada kedudukan orang yang sakit. Orang yang sakit itu tidak menginginkan apapun, tidak punya keinginan makan, tidak punya keinginan minum, tidak punya keinginan apapun. Letakkan diri kamu pada keadaan seperti itu. Kenapa? Karena puasa ini justru tujuan utama puasa menekan hawa nafsu kita. Kita tahu bahwa ibadah-ibadah yang lain itu Allah perintahkan melakukan sesuatu. Tetapi pada puasa kita justru dilarang melakukan sesuatu. Untuk apa tujuannya? Karena hawa nafsu kita ini selalu membesar ketika kita terdorong untuk mengikuti keinginan-keinginannya. Tetapi dalam ibadah puasa, Allah justru menekan itu dengan dilarang kita melakukan beragam hal. Dari makna misalnya kita dapati, kenapa Allah letakkan puasa ini pada bulan Ramadan? Sesungguhnya Ramadan itu nama wahiyal hijaratul mahmatun li'annahum kanu yasumuna fil harsh syadid. Li'annal Arab lama aradat an tada'a asma'u syuhur wafiqu anna syahrul mazkur kana fi syiddatil har. Wa qila sumiya bizalika li'annahu yarmaduz dzunub ay yuhrikuha. Dinyatakan misalnya sesungguhnya bulan Ramadan itu dari kata ramdok yang merupakan batu panas yang membakar.
Jadi kalau kita lihat misalnya orang-orang Arab itu membuat roti, mereka bakar batu-batu itu, sehingga karena panas batu-batu itulah diletakkan di atasnya gandum, sehingga menjadi roti karena terbakar. Batu-batu yang panas, karena panas itu dia membakar. Nah, batu-batu yang membakar ini dalam bahasa Arab disebut sebagai ramdha. Dan karena bulan Ramadan itu adalah bulan puncaknya panas di Arab itu, maka dijadikanlah nama bulan itu sebagai bulan Ramadan, bulan yang membakar. Apa yang dibakar? Rasulullah mengatakan bahwa apa? Limaza sumiya Ramadana li'anna ya Ramaduz dzunub. Rasulullah mengatakan, kenapa Ramadan itu dinamakan Ramadan? Karena dia membakar dosa-dosa kita. Itu di satu sisi. Jadi seluruh kita tahu bahwa bulan ini syahrul maghfirah, ya, bulan ampunan. Jadi ketika kita masuk, kita memohon Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, seluruh dosa-dosa kita runtuh seiring berjalannya hari-hari bulan Ramadan ini dan kita melaksanakan puasa padanya. Itu membersihkan dosa-dosa kita. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kadang kita memang harus melelahkan diri kita ini. Tidak mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Puasa ini membakar jiwa kita. Supaya jiwa kita ini menjadi apa? Menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Seseorang itu tidak akan pernah berkembang menjadi lebih baik kalau dia tidak pernah mendapatkan kesulitan. Kesulitan-kesulitan kita dilaksanakan, diperintahkan melakukan puasa itu badai yang sulit. Dan dalam hadis dikatakan, khairul ibadah azmaquha. Sebaik-baik ibadah itu adalah yang paling sulit dilakukan. Puasa itu adalah ibadah yang sangat sulit sebenarnya. Karena kita sekarang ini mudah, karena kita sudah dilatih dari sejak kecil. Bagaimana kita dididik sejak kecil, dilatih sejak kecil, sampai kemudian kita menjadikan ibadah puasa hal yang biasa pada kita. Kalau kita baru memulai sekarang untuk beribadah puasa, sulit sekali ibadah puasa ini. Tapi karena itu sudah terlatih pada diri kita menjadi lebih mudah. Dan kita alhamdulillah di negeri kita ini, kita ibadah puasa di bulan Ramadan itu waktunya tidak panjang. Seandainya kita berada pada negeri 4 musim misalnya, dan jatuh Ramadan itu pada musim panas, kita bisa bayangkan betapa beratnya, sudah panasnya luar biasa. Dan kita tahu misalnya kalau di Arab, panas itu bisa sampai 50 derajat atau lebih. Dan kalau sedang musim panas, subuhnya itu pukul 3.30 atau setengah 4 pagi, fajar, dan maghribnya itu tiba misalnya pukul 10 malam. Kita bisa bayangkan betapa panjang, betapa beratnya kalau kita melaksanakan ibadah pada itu. Tapi itu membakar jiwa kita. Dengan hal-hal yang sulit ini, dengan ujian yang luar biasa, semua hawa nafsu kita ini bisa kita tekan, dan jiwa kita menjadi matang karenanya. Kenapa para nabi itu menjadi nabi, menjadi orang-orang yang luar biasa? Karena beragam derita yang ditimpakan Allah kepada diri mereka. Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa jiwa para nabi itu bagaikan landak. Semakin dipukul, semakin membesar dia. Demikianlah bahwa orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mampu mengaktualisasikan dari potensi-potensi yang ada pada dirinya, itulah hanyalah orang yang telah melewati beragam ujian yang sulit dalam kehidupan ini. Tidak pernah ada orang yang sampai pada kesempurnaan dirinya sebagai manusia, kecuali setelah melewati beragam ujian-ujian dalam proses kehidupan kita. Jadi jangan kita berpikir orang yang baik, orang yang dicintai Allah lantas tidak diuji oleh Allah. Tidak. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Kami akan uji kamu dengan bala, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar. Allah menggambar kami akan uji semua. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin luar biasa ujian yang Allah timpakan kepada kita. Apa tujuan utama dari ujian itu? Tujuan utama dari ujian itu adalah menyampaikan kita pada kesempurnaan kita. Mendidik diri kita ini. Menekan atau membuat hawa nafsu kita menjadi lemah. Sehingga diri kita berkembang menjadi manusia yang luar biasa. Mullah Sadra membagi manusia itu pada beberapa tingkatan. Ada insan basyari. Insan basyari itu insan yang manusia. Dia manusia, tapi tidak lebih dari manusia biologis saja. Manusia yang hanya kerjanya mungkin dalam kehidupan ini tidak lebih makan, minum, bereproduksi, misalnya melahirkan keturunan, hanya setakat itu.
Ada manusia yang lebih tinggi dari itu, ada al-insanul aqli. Mereka yang sudah mengembangkan akalnya. Mereka sudah mencintai ilmu. Lebih tinggi dari sekedar makan, minum, bereproduksi. Mereka kemudian berkembang menjadi manusia yang mencintai keilmuan, mencintai hal-hal yang lebih luar biasa. Itu insanul aqli. Pada tingkat yang lebih tinggi lagi adalah insan malakuti. Bahwa pada dirinya sudah muncul cahaya-cahaya ruhaniyah. Sehingga kecenderungannya sudah pada tingkat hal-hal yang bersifat ruhania. Pada tingkat yang lebih tinggi lagi adalah insan ilahi. Mereka lah yang disebut sebagai manusia sempurna. Para nabi, para rasul, para imam, al-ma'sumin al-salam, para kekasih-kekasih Allah, mereka adalah insan ilahi. Yaitu seluruh apapun yang keluar dari diri mereka, semuanya berasal dari hakikat ilahiyah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari Nabi itu kecuali wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para kekasih-kekasih Allah yang sampai pada derajat ini. Kenapa? Karena mereka sudah sampai pada kesempurnaannya. Ibadah puasa inilah mengantarkan kita pada kesempurnaan kita sebagai manusia. Karena itu, ini satu hal yang luar biasa. Selama 30 hari ini, kalau kita berpuasa dengan benar, melaksanakan puasa yang sesungguhnya, bukan hanya puasa menahan lapar ataupun dahaga, tapi menjalankan tingkatan puasa, ada tingkatan syariat, tarikat, ada tingkatan hakikat. Sayyid Haidar Amuli menjelaskan 3 tingkatan ini. Ayatullah Jawdi Amuli juga menjelaskan tingkatan syariat, tingkatan tarikat, tingkatan hakikat. Kalau kita mampu berpuasa bukan hanya pada tingkatan syariat, tapi masuk pada tingkatan tarikat, itu diri kita menjadi luar biasa. Berkembang luar biasa. Efek puasa ini menjadi sangat luar biasa pada diri kita. Kita bisa bayangkan betapa lamanya, berapa seringnya kita sudah melewati bulan suci Ramadan. Sesuai usia kita. Mungkin ada 30 kali, ada 40 kali, ada 50 kali, akan ada yang 60 kali di antara kita yang sudah melewati bulan suci Ramadan. Pertanyaan paling mendasar adalah, apakah ibadah kita ini betul-betul sudah merubah kita? Kadang-kala dia merubah sejenak, tapi kembali lagi. Beruntung mungkin bulan Ramadan itu berulang kali terjadi pada kehidupan kita. Karena Allah tahu persis bagaimana keadaan hambanya ini. Tetapi kita ingin bahwa Ramadan kita ini, ibadah puasa kita ini, bukan hanya ibadah biasa. Bukan hanya menjalankan kewajiban. Tapi merubah diri kita. Menyampaikan kita perkembangan jiwa kita untuk sampai pada kesempurnaan hakiki kita sebagai manusia. Kalau kita betul-betul sampai pada hakikat kemanusiaan kita berkembang menjadi manusia sempurna, bukan hanya kita mendapatkan pengetahuan yang bersifat zahir yang ada ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka hijabnya. Allah akan membuka tabir di antara kita ini. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Dan kami singkapkan kemundangan mereka itu pada saat itu menjadi sangat tajam. Allah jadikan kita para kekasihnya sehingga kita mampu berkomunikasi dengan ilahi, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu menyerap cahaya-cahaya ilahi, cahaya Rasulullah, cahaya Ahlul Bait alaihissalam dalam kehidupan kita. Jiwa kita akan bercahaya, akan luar biasa. Diri kita, kehadiran kita di dunia ini akan menebarkan kebaikan, manfaat yang begitu banyak. Itu di antara tanda orang yang dekat dengan Allah. Orang yang mulai berkembang kesempurnaan dirinya sebagai manusia. Kehadirannya pasti akan memberikan kebaikan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, alamatul awliya Allah, an-nasu minhu roha wa nafsu fiha ta'ab. Di antara tanda kekasih Allah, kata Rasulullah SAW, manusia yang ada di sekitarnya itu senang sekali atas kehadiran dirinya. Mendapatkan banyak manfaat atas keberadaan dirinya. Sementara di jiwanya sendiri ini lelah, ta'ab. Kenapa ta'ab? Kenapa lelah jiwanya yang ada pada dirinya? Karena jiwanya ini sudah ingin langsung mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tidak mau lagi berada di antara alam yang rendah ini. Dia ingin terbang pada alam yang tinggi itu. Karena kesempurnaan yang ada pada hakikat mereka. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, anna awliya Allah majhulun fil ard ma'rufun fis sama. Kekasih-kasih Allah itu seringkali tidak dikenali di muka bumi ini, tapi mereka sangat terkenal di langit itu. Nah, ini kita melihat bagaimana ibadah puasa ini adalah ibadah yang luar biasa. Dan tidak seorang pun dari kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melakukan 2 hal. Siyamun bil lail wa qiyamun bin nahar.
Di antara ibadah yang selalu dilakukan oleh para kekasih Allah yang tidak pernah ditinggalkan apa? Dua hal ini. Syiamun naharon wa qiyamun lailan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, asyrafu ummati, sebaik-baik di antara umatku itu apa? Allazina yasumuna fin nahar wa yaqumuna fil lail. Mereka yang berpuasa di siang hari, beribadah di malam-malam hari mereka. Nah, karena itu, ikhwani wa akhwati, kita ini adalah makhluk yang sempurna Allah ciptakan. Malaikat pun sujud di hadapan kita. Allah berikan potensialitas yang luar biasa. Tujuan dari semua itu, tidak ada satu makhluk pun Allah ciptakan sesempurna diri kita ini. Tujuan utama dari semua itu adalah agar kita sebagai manusia ini sampai pada derajat kesempurnaan hakiki kita sebagai manusia. Tapi kebanyakan manusia, mereka justru dengan potensialiti yang luar biasa pada dirinya ini, justru hancur, justru meluncur pada tingkat yang paling rendah. Bahkan mereka lebih rendah dari binatang sekalipun. Banyak manusia yang ada di muka bumi ini, hanya zohirnya saja semata manusia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Hati mereka itu penuh dengan penyakitnya. Dan Allah tambahkan lagi penyakitnya. Dan kalau manusia itu yang sakit adalah batinnya, pasti dia akan menjadi manusia yang berbahaya. Kehadirannya justru menghancurkan, merusak, dan sebagainya. Mereka meluncur jauh, bergabung bersama dengan syaitan, bahkan meluncur menjadi binatang, bahkan lebih buruk lagi. Hanya zohirnya sebagai manusia. Tapi berbeda dengan manusia-manusia yang sudah melakukan proses olah ruhaniyah mereka, sehingga mereka berkembang menjadi manusia yang luar biasa. Mereka menjadi insan akli, menjadi insan malakuti, sampai pada puncaknya mereka menjadi insan ilahi. Mereka lah manusia-manusia yang luar biasa, yang kehadiran mereka ini menebarkan kebaikan yang luar biasa. Salah satu di antara hal yang membuat potensialitas manusia ini, potensialitas keluar biasaan yang ada pada diri kita ini menjadi luar biasa adalah ibadah puasa ini. Dia membuat jiwa kita menjadi bercahaya. Hati kita menjadi halus. Jiwa kita akan muncul dalam kecenderungan pada ruhania yang luar biasa. Jalul Rumi mengatakan, jiwa para kekasih Allah itu bagaikan air yang turun dari langit. Dia membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bumi ini. Dan kemudian kembali pada masanya, pada kekasihnya. Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati rahimahumullah, kita dalam melewati bahtera dari lautan samudra ilahiyah di bulan suci Ramadan ini dapat mengolah ruhani kita, mengeluarkan kembali potensialitas-potensialitas yang luar biasa yang ada pada diri kita dalam perjalanan kita menuju menjadi manusia yang sempurna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, begitulah tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Khalil Al-Walid. Sebuah pembahasan yang sangat-sangat luar biasa dan menarik. Baik, walau bagaimanapun kita akan masih buka ruang soal jawab Ustaz. InsyaAllah. Soalan pertama, mendidik hawa nafsu memerlukan latihan yang konsisten agar manusia dapat melazimkan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hariannya. Bagaimana pula jika iman kita yang selalu ada naik turunnya ini dalam membentuk diri kita agar sentiasa istiqomah. Dan kedua, kadang-kadang kita sangka kita dah berubah ke arah kebaikan, tetapi rupa-rupanya kita bukan berubah kepada kebaikan, tetapi makin suka dengan pujian hingga secara tak sedar menimbulkan perasaan riak dalam diri. Bagaimana pandangan Ustaz? Dua soalan sekaligus saya bacakan. Betul bahwa kita memang harus istiqomah, harus ini. Karena itulah bahwa Imam Ahlul Bait alaihimussalam menuntun kita luar biasa. Kita tidak pernah saksikannya. Saya mempelajari tasawuf, tarekat-tarekat yang ada, beragam tarekat. Saya berani bersaksi bahwa tidak ada tuntunan yang begitu luar biasa seperti tuntunan Ahlul Bait alaihimussalam terhadap kita. Ini penting kita camkan. Saya berani bersaksi itu. Doa-doa, kalau kita lihat Mafatihul Jinan, ya, Sahifah Sajadiyah, Sahifah Sadiqiyah, Sahifah Fatimiyah, Sahifah Mahdawiyah misalnya, itu luar biasa. Luar biasa. Tidak ada yang begitu.
Dan ada yang punya kekayaan, tuntunan-tuntunan ruhania dalam doa-doa yang sangat luar biasa seperti yang kita dapatkan dari Ahlul Bait alaihissalam. Ini satu. Di sisi lain, di dalam Ahlul Bait kita diajarkan untuk memaksimalkan penggunaan akal kita, rationality kita. Luar biasa. Kita diajarkan dengan mantik, dengan filsafat, dengan ini yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Tidak ada satu mazhab pun, satu tarekat pun yang memiliki kekayaan yang seperti itu. Ini dimensi diri manusia. Ada dimensi spirituality, ada dimensi rationality-nya. Dan kita keduanya dikembangkan luar biasa. Tidak kita saksikan juga betapa dalam tuntunan fikih juga. Dalam mazhab kita ini begitu luar biasa. Andai kalau kita mengikuti seluruh tuntunan itu dengan baik, maka niscaya kita akan terbimbing, dibimbing. Kita ini tidak pernah, begitu kita menjadi pengikut Ahlul Bait, jangan berpikir bahwa kita dibiarkan sendiri. Tidak. Ada imam. Dan imam itu hadir. Betul imam dalam keadaan gaib. Tapi gaib itu bukan berarti tidak ada. Ayatullah Ibrahim Amini ada pernah ditanya. Dia menulis kitab Imam Mahdi. Dia ditanya, apa fungsinya imam ketika dia dalam keadaan gaib? Ayatullah Ibrahim Amini berkata, tidakkah kau saksikan ketika matahari itu ditutupi awan? Engkau tak saksikan matahari. Tapi matahari itu terus bersinar dan memberikan manfaatnya untuk kita di muka bumi ini sekalipun dia tertutupi awan. Begitulah imam dalam keadaan gaib. Jangan pernah berpikir bahwa imam tidak memperhatikan kita. Imam membimbing kita. Membimbing mungkin bisa tidak langsung ya, bisa melalui orang-orang yang soleh, yang dekat dengan kita, atau memasukkan ilham pada diri kita, atau memudahkan proses ruhania kita. Jadi karena itulah Bang, kalau kita mengikuti tuntunan Ahlul Bait ini, jangan pernah lepas dari tuntunan Ahlul Bait ini. Dan doa-doa kita, ya, doa-doa itu bersangat luar biasa. Jadi kalau kita lazimkan, misalnya malam Rebu kita baca tawasul, malam Jumat kita baca doa kumail, subuh Jumat kita baca doa nutbah, kemudian tuntunan-tuntunan yang lain, apalagi selama bulan suci Ramadan ini tidak ada yang seperti tuntunan luar biasa yang kita dapatkan dalam Ahlul Bait. Insya Allah itu menjaga istiqomah kita. Kita menjadi tidak istiqomah. Kapan? Ketika kita ini ghiflah, kelalaian kita. Kapan kita lalai itu? Ketika kita melepaskan diri dari ikatan ini. Mulai berkurang baca doanya. Mulai kita meninggalkan hal-hal yang tuntunan-tuntunan yang dituntun, doa-doa harian kita dan sebagainya. Disitulah kita menjadi ghiflah. Nah ketika ghiflah ini muncul, kelalaian ini muncul, mulailah muncul rasa kemalasan kita, kelalaian kita, beratnya kita melakukan ibadah, itu hal yang penting. Karena itulah ini memang kita semua sedang berusaha berjuang ya, melawan hawa nafsu kita, mendidik hawa nafsu kita. Karena itu Rasulullah mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil pada jihad yang besar. Apa itu jihadul akbar? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Dia tidak boleh dibuang, tidak boleh dihilangkan. Dia menjadi bagian penting dari diri kita sebagai manusia, tapi ketika dia dikendalikan, mampu berada dalam kendali kita, hawa nafsu itu, maka manusia akan menjadi orang yang luar biasa, makhluk yang luar biasa. Dia mendorong kita ya, pada kita. Tapi kalau kita mengarahkan pada kebaikan, maka menjadi luar biasa, karena punya dorongan itu. Berbeda dengan malaikat yang tidak punya nafsu apapun, dia tidak berkembang, dia tidak berkreasi, dia tidak pernah menciptakan peradaban seperti kita. Kadang-kadang kita menjadi riya. Kita wajar lah ya, artinya pada tingkat setakat kita ini, kadang-kadang muncul seperti itu, suka dengan dipuji dan sebagainya. Setakat itu kita, pada konteks-konteks tertentu, yang tidak boleh itu adalah, kita menuntut untuk agar orang memuji kita, dan selalu kita ingin berada dalam pujian itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita senang, kemudian kita dipuji, dan kita bersyukur bahwa kita dipuji, tapi kita selalu ingat bahwa dosa kita banyak juga, gitu kan. Allah tidak ungkapkan aja itu, gitu. Keburukan kita banyak juga. Bahkan Imam Ja'far mengatakan, lihatlah orang lain itu lebih baik dari kamu. Jangan kira kamu
bisa lebih baik. Bisa jadi amalnya tidak sebanyak kita, tapi keikhlasannya misalnya. Kesabarannya dalam menanggung derita misalnya. Bisa jadi karena hal-hal yang seperti itu, Allah lebih mencintai dia daripada kita. Kita ini mungkin sedikit latus sabar, sedikit sabar kita, atau kurangnya bersyukur kita atas nikmat-nikmat kita, bakhilnya kita, dan sebagainya. Nah, kita perlu melihat diri kita dalam ruang yang jelek itu kan membuat kita menjadi tidak hilang kesadaran kita ketika kita dipuji orang. Kemudian kita perlu melakukan hal-hal yang orang lain anggap hina untuk mendidik diri kita. Saya berikan contoh begini. Kalau kita sedang ziarah misalnya ke Iran, ya, ke Hadrat Al-Ma'sumah alaihissalam, ke Imam Ridho alaihissalam, jangan mengira petugas-petugas yang menyimpan sepatu kita, kasut kita itu orang rendahan. Tidak. Bisa jadi mereka itu adalah para pejabat, para orang-orang yang luar biasa, ya. Dan kadang itu mereka mengantri, ya, mendaftar itu lama sekali, setahun, 2 tahun baru bisa mendapatkan giliran untuk kemudian bekerja seperti itu. Mereka mengambil itu untuk apa? Untuk mendidik diri kita ini, bahwa kita ini khadim, bukan sayyid, ya. Bukan sayyid dalam makna Sayyid Zuria yang saya maksud, bukan tuan gitu ini. Bukan malik, bukan raja gitu. Kita ini khadim, abad, hamba. Nah, kadang-kadang kita perlu melakukan hal-hal yang mungkin orang lain menganggap rendah. Tidak ada salahnya kita membantu. Kita sebagai suami kadang-kadang merasa, wah ini kita sudah bekerja keras, maka kerja untuk cari, membeli di pasar, makanan untuk makan kita, membeli lauk pauk misalnya, membeli ikan dan sebagainya, itu tugas istri. Tidak juga. Kita perlu juga melakukan hal itu. Bahkan para ulama-ulama kita di KUM itu mereka yang, jangan dikira Ayatullah Ja'far Subhani misalnya, mereka yang kadang antri ikut membeli roti itu kan untuk anak istrinya, kadang membeli susu dengan orang lain, walaupun mereka punya ketinggian makom yang luar biasa. Nah, kita perlu mendidik diri kita seperti itu. Suatu saat ada orang datang mencari Imam Ja'far Shadiq. Dia sudah masuk ke dalam masjidnya Imam Ja'far dan bertanya, berjumpa pada Imam Ja'far Shadiq. Orang-orang kemudian melihat dia dan berkata, kau tadi sudah ketemu dengan Imam Ja'far. Mana? Dan kemudian orang berkata, tadi yang menata, yang menyusun kasut-kasut di luar itu, itulah Imam Ja'far Shadiq. Kaget luar biasa dia. Ini menunjukkan bahwa imam mengajarkan pada kita. Kadang-kadang kita ini perlu mendidik diri kita, supaya kita tidak riak, tidak menjadi merasa bangga, merasa ujub pada diri kita ini, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di hadapan orang lain menjadi rendah. Untuk melatih diri kita, menjadi khadim, menjadi pelayannya. Nah, itu tidak ada salahnya kita mencoba menyapu rumah misalnya, atau mencoba untuk melayani orang lain, ya, memberikan pelayanan. Itu melatih diri kita, mendidik diri kita supaya kita ini tidak muncul ujub pada diri kita. Bahwa senang dipuji itu fitrah pada manusia. Semua manusia senang dipuji gitu. Ini kan ada juga kemudian hadis-hadis di kalangan Sunni misalnya, kalau orang memujimu lempari dia dengan pasir gitu misalnya ke mukanya. Oh, itu tidak mungkinlah keluar dari Rasulullah SAW, ya. Seperti itu di dalam Ahlul Bait tidak begitu. Kalau orang memuji kita berdoa pada Allah, diajarkan Imam Ali Zainal Abidin, ya Allah, mudah-mudahan aku sebagaimana yang disangkakan hamba-Mu kepada aku. Itu doa ketika kita dipuji, ya. Itu doa dari Imam Ali Zainal Abidin. Dan itu memang suatu hal yang memang ini sebuah pertarungan yang luar biasa dalam proses kehidupan kita dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Terima kasih.